Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan channel Gus Halim Al-Ambyari. Kita akan membahas tentang masail berikutnya Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Karas Magetan, Madhab Syafi'i. Yang pertama, menyelonjorkan kaki ke arah kiblat. Masail ini juga pernah terjadi pada tanggal 24 Oktober 2017 Masehi. Bagaimana hukum menyelonjorkan kaki ke arah kiblat? Jawab, hukumnya diperinci. Jika di dalam keadaan tidur termasuk salah satu cara tidur yang disunahkan. Nah, dalam mazhab Syafi'i ketika tidur sunnahnya menyelonjorkan kaki ke arah kiblat. Perincian kedua, jika dalam keadaan duduk di dalam sholat, hukumnya makruh jika tidak ada uzur. Perincian ketiga, jika dalam keadaan duduk di luar sholat, hukumnya tidak makruh. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Adapun yang keempat, menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah makruh, baik ketika tidur maupun duduk. Adapun rujukan kitab terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 344, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid 1 295, Asy-Syarwani jilid 2 185, Ihya Ulumuddin juga terdapat dalam jilid 1 halaman 421, Rawdatut Thalibin wa Umdatul Muftin jilid 1 342. Adapun rujukan dalil duduk menyelonjorkan kaki di luar sholat terdapat di dalam kitab Hasyiatul Jamal jilid 3 258. Adapun rujukan tidur menghadap kiblat menyelonjorkan kaki ke kiblat terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 344. Menyelonjorkan kaki ketika sholat terdapat di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid 1 295. Asy-Syarwani jilid 2 185. Adapun pendapat mazhab Hanafi terdapat di dalam kitab Majma'ul Anhar fi Syarhil Multaqil Abhar jilid 1 163. Soal berikutnya, tugas malaikat pencatat amal. Masail ini juga pernah terjadi pada tanggal 7 November 2017 Masehi. Dikatakan bahwa setiap manusia disertai oleh malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Pertanyaannya, jika seseorang telah meninggal dunia, apa tugas malaikat pencatat amal tersebut? Jawab, tugas malaikat pencatat amal tersebut, ia akan berdiri di atas kuburan orang tersebut. Jika orang tadi adalah orang yang beriman, maka malaikat pencatat amal akan membacakan tasbih, takbir, dan tahlil, disertai menulis pahalanya untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Tetapi jika ia adalah orang kafir, maka malaikat pencatat akan melaknatnya sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Rujukan kitab terdapat dalam Al-Kashful Bayan an Tafsiril Quran jilid 9 halaman 99, Syarah Zauhara At-Tauhid jilid 1 233. Kemudian terdapat dalam kitab At-Tafsir Al-Mazahiri Muwafiqun lil Matbu' halaman 3731, Rauhul Ma'ani Nushatul Muhaqqaqah jilid 13 halaman 331. Lanjutkan masail berikutnya. Status kemahroman cucu tiri, yakni anaknya anak tiri. Masail ini juga pernah terjadi pada tahun 2016-2017. Pertanyaan, apakah cucu tiri, yakni anaknya anak tiri, termasuk mahram kita? Jawab, hukumnya cucu tiri tadi termasuk mahram jika kakek tirinya tadi sudah dukhul atau wati dengan neneknya. Nah, referensi kitab terdapat di dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid 20 halaman 480. Nihayatuz Zain Syarh Qurratul Ain
jilid 2 halaman 89. Masail berikutnya, hukum memandang ulama bagi wanita ajnabiyah. Masail ini juga pernah terjadi pada tanggal 10 Mei 2016. Bagaimana hukum seorang wanita melihat wajah seorang ulama ajnabi, yakni ulama tadi bukan mahramnya atau bukan suaminya, dengan tujuan agar mendapatkan fadilah memandang wajahnya seorang ulama atau orang soleh? Jawab, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh secara mutlak. Nah, kita perhatikan, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh secara mutlak, yakni baik menimbulkan syahwat ataupun tidak, tetap tidak boleh memandang ulama ajnabi. Tapi ada pendapat yang membolehkan, dan pendapat yang membolehkan ini harus ditentukan dengan sebuah syarat, yakni apabila tidak menimbulkan fitnah atau syahwat. Perlu digarisbawahi peringatan, dalam permasalahan ini tidak ada penghususan untuk ulama, akan tetapi memandang kepada lelaki ajnabi, baik dia itu ulama atau bukan, maka hukumnya sama. Pendapat paling kuat adalah tidak boleh. Terdapat dalam kitab Maroji Asyarwani jilid 9 halaman 35, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 40 355, Al-Jami'us Shaghir lil Jalaluddin As-Suyuti jilid 2 halaman 114, At-Taisir bi Syarhil Jami'is Shaghir lil Manawa jilid 1 halaman 1058, Asyarwani jilid 9 halaman 35, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 40 355. Adapun rujukannya sudah lengkap semua, kita tinggal baca sendiri. Adapun yang belum bisa membaca, sabar dan terus usaha. Kalau ada kesempatan, maka kita bisa untuk ikut mondok di pesantren, atau minimalnya kita antar anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau saudara-saudara kita yang bisa untuk memberi kita nanti jadi amal jariyah mengajarkan agama kepada keluarga kita. Insya Allah semuanya. Mudah-mudahan masail kali ini bermanfaat untuk kita semua dan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan asbab hidayah untuk seluruh alam, sehingga kalau kita mati nanti pahalanya tetap ngalir terus dikirimkan ke kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang belum menekan tombol subscribe, maka segera untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kita mendapatkan konten masail berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanbor, santri Temboro.